Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Oke, pada kesempatan ketiga ini kita akan membicarakan tentang rekrutmen dan seleksi. Oke, oleh karena itu saya akan share screen untuk masuk ke materi tersebut. Bentar ya, sabar jaya. Udah kelihatan ya? Baik, saya play dulu slideshow. Oke, rekrutmen dan seleksi. Ini adalah agenda yang akan kita bicarakan pada sesi ini ya. Rekrutmen itu apa, seleksi itu apa, alternatifnya, serta metode dan prosesnya seperti apa. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita lihat rekrutmen. Nah, karena ini sekolah tinggi, maka kita ngomongnya pakai teori dulu. Kalau menurut Walter Davis, itu rekrutmen proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan. Jadi lebih ke arah kalau marketing itu kayak promosinya, supaya orang tertarik dulu. Gimana? Yang tertarik siapa? Orang-orang yang secara potensial itu bisa menjadi karyawan kita, ya, baik kemampuannya, pengalamannya, maupun range biayanya. Ingat ya, kadang-kadang kemauan kita rekrutmen cari karyawan yang spesifikasinya tinggi, tapi bayarnya nggak kuat. Jadi pastikan bahwa itu memenuhi di dalam range budget Anda. Ya. Itu mulai dari cari para pelamar, mulai dari bagaimana mengkomunikasikan lowongan pekerjaan itu. Ya. Semakin rinci Anda memberikan penjelasan tentang pekerjaan itu namanya apa, tugas tanggung jawabnya seperti apa, kualifikasinya seperti apa, maka kemungkinan Anda dapat calon yang qualified itu juga relatif lebih tinggi. Ya. Dan tentu saja jangan lupa saluran-salurannya. Di mana Anda melepaskan lowongan pekerjaan tersebut. Itu juga penting karena ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang nggak banyak tenaga kerja terampilnya, dan mereka biasanya berkumpul di forum-forum tertentu. Nah, kalau Anda bisa masuk ke forum tersebut akan menjadi mudah. Contoh, kalau Anda di project konstruksi, Anda butuh project managers, maka nyarinya nggak di tempat-tempat yang umum. Anda harus nyari di umpamanya tempat pelatihan sertifikasi project manager. Anda juga bisa nyarinya di LinkedIn, tempat-tempat yang serius. Oke? Nah, maka begitu semua sudah disebarkan, terus kemudian sudah mulai masuk lamaran-lamaran itu, proses rekrutmennya selesai. Kita masuk kemudian ke proses seleksi. Ya. Seleksi itu adalah dari sekian banyak yang melamar, kita cari mana yang cocok buat kita, mana yang dia juga cocok dengan kita, baik speknya, pengalamannya, keahliannya, attitude-nya. Attitude itu apa ya? Sikapnya, terus kemampuan belajarnya, adaptasinya, maupun harganya. Nah, dapat baru seleksi dilakukan, maka kita dapatlah itu karyawan baru kita. Oke? Nah, di dalam rekrutmen ada beberapa isu strategik yang perlu kita perhatikan. Schuler dan Jackson bilang, ini harus konsisten ya. Pada waktu kita merekrut, kita harus konsisten. Strategi perusahaan itu apa? Visi misi perusahaan itu apa? Sehingga kita melemparnya ke tempat-tempat yang kira-kira visi
orang-orangnya itu bisa memenuhi visi, strategi, dan nilai-nilai organisasi. Ya. Kalau Anda mau yang sifatnya amanah, ya jangan nyari tempat-tempat yang biasa pemain-pemain proyek yang pakai cara-cara tidak benar itu berkumpul, ya. Itu. Terus kemudian itu kita harus bicara masalah efisiensi dan efektivitas. Oke? Udah paham kan? Efisiensi itu apa? Efektivitas itu apa? Efisien itu adalah bagaimana sumber daya yang dikeluarkan seminimal mungkin untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sumber daya bisa macam-macam ya. Bisa duit, bisa tenaga, bisa waktu, bisa material, bisa proses. Syaratnya apa? Tujuannya tercapai. Seminimal mungkin sumber daya. Kalau efektif itu adalah sedekat mungkin dengan tujuan yang akan dicapai. Ya. Semakin efektif berarti semakin tercapai tujuannya. Oke. Nah sekarang balik lagi contoh. Ada nggak yang efektif tapi tidak efisien? Banyak. Contoh ya. Balik lagi saya bilang ada nyamuk di rumah Anda. Tujuan utama apa? Menghilangkan nyamuk tadi. Caranya gimana? Dibom aja rumah Anda. Duet. Efektif, nyamuknya mati. Tapi yang terjadi apa? Ya rumahnya, ya orangnya, wah itu hancur semua. Maka itu adalah efektif tapi tidak efisien. Oke? Ya, sisi lain, efisien tapi nggak efektif. Anda nyari barang. Oke? Anda mau bangun rumah, contohnya Anda mau bangun rumah. Oke? Karena terbatas budget, maka Anda nggak pakai kontraktor. Anda nyari tukang sindang aja terus Anda bilang, oh ini tuh dibongkar, ini gini. Yang terjadi murah tenaga kerjanya, tapi hasilnya menceng, nggak karu-karuan. Kenapa? Tukang sindang tidak bisa ngitung. Ya, begitu dia struktur, pondasi, kacau dia. Maka itu adalah efisien tapi tidak efektif. Oke? Nah, proses rekrutmen itu juga harus dibarengi dengan kemampuan organisasi untuk mempertahankan para karyawan tadi. Artinya, jangan cuma setelah direkrut habis itu orangnya, waduh ternyata ngomongnya apa, terus kemudian realitanya apa, akhirnya nggak sampai 3 bulan keluar, nggak sampai setahun keluar. Nah, itu masalah juga berarti di dalam rekrutmen dan seleksinya nanti. Ya, jadi itu perlu sangat diperhatikan. Jangan lupa ngopi. Enak tenang ngopi nih. Nah, sebelum kita ngomong rekrutmen, kita mesti mikir dulu. Rekrutmen itu kan terjadi karena apa? Kekurangan tenaga kerja. Ya kan? Kekurangan orang untuk mengerjakan satu tugas tertentu. Maka kita mesti lihat dulu, tugas tertentu tadi sifatnya seperti apa? Apakah teknis? Apakah terus-menerus? Apakah sangat kritikal? Ya, 3 ini kita perhatikan. Oke? Maka, di samping satu lagi ya, biaya. Apakah kita punya budget yang cukup untuk itu? Nah, maka sebelum kita ngerekrut menjadi satu karyawan, dalam hal ini karyawan tetap, kita mesti melihat alternatif rekrutmen. Yang pertama, kita outsource. Bisa jadi pekerjaan-pekerjaan tersebut lebih murah kalau kita nggak punya karyawan itu sendiri, tapi kita outsourcing. Contoh cleaning service. Ya, kalau Anda punya gedung itu, daripada Anda pelihara orang-orang untuk cleaning service sendiri, maka lebih murah untuk outsource saja. Sewa aja. Jadi Anda nggak perlu mikir merekrutnya gimana, ngelatihnya gimana, terus kemudian cara kerjanya gimana, sudah nggak peduli. Sudah.
outsource saja. Ya, ini bisa menjadi lebih murah karena apa? Anda sudah nggak perlu mikirin karyawannya, nggak perlu mikirin kalau ada PHK, promosi, karir sudah nggak perlu pikir. Itu udah ada di tempat lain. Ya. Yang kedua, Anda menggunakan karyawan tidak tetap, contingent workers. Ya. Itu ada macam-macam. Contoh part-time. Loh, kok bisa part-time? Bisa. Ada orang-orang yang dia kerja utamanya di satu perusahaan. Nah, pekerjaan Anda, umpamanya gambar ya, atau desain, Anda mau buka restoran, desain restoran. Desain restoran itu daripada Anda nyewa arsitek, bingung nanti Anda. Arsitek jadi karyawan, begitu selesai ngapain nih orang kerja ya. Nah, daripada gitu Anda bisa minta tolong sama arsitek yang sedang kerja di tempat lain. Loh gimana cara? Ya dia ngerjainnya di malam hari atau di hari libur. Itu bisa win-win situation, oke? Anda juga bisa pakai karyawan sementara, temporer, ya. Dia cuma bekerja beberapa waktu saja. Contoh, umpamanya Anda mau melakukan perapian dokumen di kantor Anda. Daripada Anda ngerekrut orang untuk jadi tukang rapin dokumen. Ini ada serangkaian dokumen. Nah, ini klasifikasinya apa? Dicatat, terus kemudian disimpan. Simpanan itu tiap kotak itu isinya apa? Itu kan administratif ringan sebenarnya. Tidak memerlukan ilmu yang sangat dalam, cuman dibutuhkan ketekunan dan sifatnya pendek. Maka salah satu caranya adalah Anda pakai orang-orang yang kerja praktek, orang-orang SMK yang kerja praktek. Dia senang, Anda happy. Itu ya. Bisa juga kalau saya sering di klien saya, kalau dia harus melakukan survei kepuasan pelanggan, survei tentang satu produk, atau survei tentang satu lingkungan, hal-hal ini tadi daripada dia susah, dia nyari orang lepas untuk dilakukan. Bisa juga contoh yang kemarin, klien saya dia mau bikin tentang analisa strategi untuk 2021. Nah, maka mereka melakukan analisa SWOT. Daripada dia ribet sendiri, nyari orang ribet, maka yang dilakukan apa? Cari mahasiswa yang lagi skripsi. Ya. Mahasiswanya dikasih, pokoknya kamu kan mau topiknya strategi. Nih, cari strategi apa yang cocok untuk perusahaan kami dengan menggunakan metodenya SWOT. Dikasih akses, dikasih data, dikasih duit transport. Mahasiswanya senang. Nah, kenapa? Wong skripsi sekarang kadang-kadang kesulitannya apa? Nyari tempat buat skripsi. Nyari data, nyari akses. Jadi mahasiswanya happy, perusahaan klien saya happy juga, enakan, happy ketemu happy. Itu yang disebut karyawan sementara. Kemudian ada juga yang namanya retaining professionals. Contoh, yang paling banyak ada dua. Satu, akunting, pajak tepatnya. Pajak itu adalah kemampuan tersendiri untuk menentukan ini masuk pajaknya di klasifikasi mana, besarannya jadi berapa. Mereka format untuk laporan pajak itu kayak gimana. Itu spesifik. Tapi pekerjaannya nggak setiap hari. Maka yang dilakukan bekerja sama dengan kantor akunting publik untuk secara ajak sebulan sekali dia datang untuk meriksa laporan keuanganmu kayak gimana. Oh begini. Ini nanti disesuaikan gini. Yang ngerjakan adalah staf yang ada. Tapi tenaga ahlinya kita pakai profesional. Itu namanya retaining accountant. Ya. Nah di jasa hukum juga begitu. Ada yang namanya retaining lawyer. Saya ini adalah retaining lawyer. Jadi saya punya kontrak dengan beberapa klien, tergantung. Ada yang dalam sebulan 5 jam, ada yang 10 jam, tergantung. Nanti saya akan datang untuk melihat apa yang bisa diperbaiki, ngasih analisa, ngasih solusi, ngasih template, kemudian yang mengerjakan adalah staf-staf biasa. Staf biasa bisa mengerjakan, umpamanya contoh, kontrak kerja karyawan. Kontrak kerja karyawan itu yang ribet itu adalah pada waktu bikin pertama kalinya. Ya.
termin, kondisi, strukturnya sebenarnya ruwet, itu lawyer yang harus bikin. Tapi kalau sudah jadi template-nya, maka itu karyawan-karyawan baru itu kan tinggal cari namanya aja diganti. Nama, jenis pekerjaan, udah itu aja. Yang lainnya termin kondisinya hak cuti, terus kemudian yang disebut pelanggaran, situasi PHK, force majeure, tunjangan, apa itu sudah standar. Ya. Itu contohnya retailing lawyer. Atau kontraktor independen, ya, artinya disubkon. Ya, bisa begitu. Bisa juga menggunakan organisasi pemberi kerja profesional seperti yang Anda biasa lihat penyediaan satpam. Bank-bank itu satpamnya itu bukan karyawan dia, itu outsource dalam arti begini, dia kerjasama sama koperasi satpam, yayasan satpam, nah itu yang mereka kerjakan. Ya. Nah ini nanti tambah lama tambah banyak. Apa? Bisa jadi kayak apa? Programmer. Programmer juga akan seperti itu. Saya melihat di kemudian hari kemungkinan besar pekerjaan-pekerjaan itu sifatnya yang namanya karyawan tetap itu semakin lama semakin sedikit. Kenapa? Karena jenis pekerjaannya semakin ruwet, semakin kompleks, namun parsial, temporary. Sehingga akhirnya orang akan dipekerjakan hanya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu spesifik pekerjaannya maupun waktunya. Sehingga orang bisa lari kemana-mana. Ya, contoh, Anda tahu tukang las, ya, bahasa kerennya welder. Welder itu tingkatnya adalah sertifikasinya W1 sampai W8. W1 itu tukang las yang biasa itu. Cuman las-lasannya benar. Oke. Anda tahu W8 tuh. W8 itu adalah undersea welder. Jadi dia bisa ngelas di bawah laut. Bayangin itu, ngelas di bawah laut. Saya nggak bisa bayangin. Dia kan mesti nyelam ya. Terus bagaimana penggunaan oksigen? Gimana itu loh baranya itu bisa nyala di dalam api? Wah itu udah ruwet. Kalau saya sih nggak mau. Satu, nggak bisa nyelam. Yang kedua, kerjanya nggak bisa sambil ngerokok. Susah kan ngerokok di laut gimana caranya? Nah itu. Nah welder, W8, itu nggak ada yang mau jadi karyawan tetap. Kenapa? Sederhana. Pekerjaan ngelas itu biasanya adalah pekerjaan-pekerjaan yang temporer. Umpamanya rig atau anjungan lepas pantai. Itu kalau dia mau servis, itu setahun paling cuma sekali. Paling cuma 2 bulan, sebulan lah paling lama. Nah, kalau dia karyawan di situ, dia cuma kerja sebulan, maksimum 2 bulan. Lah yang 10 bulan, 11 bulan, gimana? Maka mereka lebih senang sifatnya adalah karyawan sementara, kontrak. 1 bulan atau by project. Nah, menariknya, karena gajinya W8 sama gajinya manajer anjungan lepas pantai itu tinggian W8. Jadi, semakin Anda profesional, maka akan semakin tinggi nilai Anda. Oke, profesional, sertifikasi, wah, di satu titik yang khusus. Nah, itu semakin tinggi ya. Ya. Yang alternatif ketiga, sebelum kita ngerekrut orang, bisa nggak ini dikerjain overtime? Orang-orang yang ada aja. Ya. Hitung-hitungannya gampang kok. Umpamanya ya. Kalau umpamanya ini ada 4 orang di tempat Anda. Ya. Ini kita harus melakukan packing cepat nih. Nah, untuk itu butuh tambahan 1 orang lagi. Kalau tambahan 1 orang harganya 4 juta. Dibanding ngerekrut 1 orang udah prosesnya lama, terus kemudian gaji yang 4 juta, belum lagi nantinya diain AIUEO. Gimana kalau karyawan yang ada 4 orang ditambahin kos, Anda sekalian tak kasih lembur masing-masing sejuta, ngerjainnya dia tambah waktunya sedikit. Bisa dilakukan. Syaratnya apa? Pekerjaan itu jangan terus-menerus. Pekerjaan itu harus sifatnya temporer. Karena kalau dia terus-menerus overtime lembur, yang terjadi apa? Lelah, fatigue. Sehingga kemungkinan terjadi error akan sangat tinggi. Ya. Berikutnya.
Nih, ini adalah proses rekrutmen kalau menurut Mandy. Yang pertama tentu saja balik lagi ya perencanaannya, apa sih yang dibutuhin. Terus kemudian apakah harus rekrutmen langsung atau ada pakai alternatif yang tadi kita sebutkan. Kalau ya nggak bisa kita mesti rekrut. Oke, kita rekrutmen. Rekrutmen ada dua, internal maupun eksternal. Internal itu adalah untuk posisi, umpamanya kita cari posisi manajer pembelian. Bisa jadi kita cari dari orang-orang dalam. Jangan-jangan ada staf pembelian yang kalau dia bagus dia bisa jadi manajer. Maka internal posisi manajer pembelian diisi oleh staf pembelian naik jadi manajer. Nah kita nanti rekrutnya apa? Staf pembelian jadinya. Ya. Itu contoh internal. Eksternal tentu saja dari pihak luar. Nah setelah itu barulah kita dapatkan orang-orang yang direkrut. Ingat ya, rekrutmen sumbernya ada dua, eksternal maupun internal. Kalau internal enaknya apa? Orang-orangnya udah nggak perlu diajarin lagi, sudah paham dia. Ya. Terutama apa? Nilai budaya perusahaan sudah paham, aturan-aturan sudah paham. Ya. Tapi kalau eksternal enaknya apa? Kita punya tenaga baru dengan cara pikir baru, pengalaman baru, oke? Sehingga inovasi baru bisa diperkenalkan di perusahaan tersebut. Oke. Nah sumbernya itu tadi ya, internal, eksternal. Ada yang secara online, ada secara offline. Nah, kalau terutama untuk yang fresh graduate, yang paling enak itu memang datangin perguruan tinggi atau sekolah-sekolahnya. Karena orang-orang yang sekolah itu biasanya masih bingung, nanti aku kerja apa. Nah, begitu ditawarin, mereka bisa langsung masuk. Tentu saja yang jadi masalah apa? Lulusan-lulusan perguruan tinggi, contohnya, itu kebanyakan tidak punya ilmu-ilmu yang applicable, aplikatif, yang bisa langsung diterapkan. Maka perusahaan nanti harus punya cukup waktu untuk melakukan pelatihan, ya, supaya dia punya keterampilan tersebut. Yang dicari adalah calon ini tadi, apakah dia punya latar belakang, dia punya landasan ilmu yang cukup untuk dikembangkan, serta kemampuan dan kemauan untuk dikembangkan. Ya. Makanya di beberapa tempat ada perguruan tinggi top ya, umpamanya UI, ITB, ITS, UGM, IPB. Itu ada perusahaan yang tidak mau ngambil orang-orang dari tempat tersebut. Kenapa? Orangnya pintar Pak, benar pintar. Cuman masalahnya satu, minta gajinya udah gede. Kemudian yang kedua, nggak bisa dibilangin. Jadi kalau di training itu jawab. Kenapa? Karena dia merasa pintar. Ya. Orang-orang seperti ini ternyata tempatnya harus di tempat-tempat yang sangat kompetitif. Ya, biasanya ada perusahaan multinasional. Kenapa? Di sana sangat kompetitif. Kamu ngomong apa ya hajar, dikasih beban apa aja, mau berapa aja dibayar. Tapi begitu nggak ketemu target, dadah, udah dadah gitu aja. Nah, itu contohnya. Itu ada sumber-sumbernya. Nah metodenya yaitu tadi ya, bisa juga pakai rekrutmen online, bisa juga menggunakan sistem referensi. Ya, contoh paling gampang. Aku butuh orang yang bisa ngerjain pembukuan. Kamu punya teman? Nah, kalau kamu datang, ya bilangin saya. Tahu nggak apa keunggulannya? Satu, umpamanya saya ngerekrut orang Abdul itu dari kawan saya yang namanya Mary, Mbak Mary. Nah, saya bilang Mbak Mary punya orang yang bisa ngerjain pajak saya. Nggak ada. Nah, ya. Datanglah Abdul, referensi Mary. Nah, enaknya apa? Satu, kalau ada apa-apa dengan Abdul, saya bisa marah ke Abdul dan saya bisa marah ke Mary. Kenapa? Mary, kamu ngasih orang ke saya, sontoloyo kayak begini, tanggung jawabmu di mana? Nah, itu saya masih bisa. Ya, itu keuntungan buat saya. Nah, keuntungan buat Mary apa? Nama dia bagus. Dia bilang, loh, aku bisa kasih kerjaan kamu loh, Abdul. Keuntungannya apa? Dia enak.
dia bisa dapatkan kepercayaan langsung dari saya secara lebih cepat, ya, lebih mudah. Karena apa? Ada referensi Mary. Penjaminnya itu si Mary. Itu contoh menggunakan referensi. Oke, berikutnya. Nah, itu internal itu ya, balik lagi, kalau internal itu ada yang promosi naik pangkat. Ada yang transfer dari bagian A dipindah ke bagian B. Ada yang rehire. Rehire itu contohnya adalah orang yang sudah diberhentikan atau orang yang sudah pindah ke tempat lain, itu diambil lagi. Pindah tempat lain itu bisa juga masih karyawan. Contoh, kalau dia kemudian ditaruh di anak perusahaan, nah itu kan sebenarnya pindah tempat lain. Ternyata di induk perusahaan ini dibutuhkan, maka dia diambil lagi, rehire. Itu contohnya. Bisa dengan caranya apa? Kita menggunakan job posting, pengumuman. Internal kita punya lowongan ini yang dibutuhkan kualifikasinya gini. Atau yang kedua, Anda punya talent inventory. Artinya udah ada datanya. Oh, karyawan kita yang punya kemampuan pajak itu siapa aja? Yang punya brevet A siapa aja? Yang punya brevet B siapa aja? Yang pernah ngerjain pajak siapa aja? Begitu ada lowongan, nah dari database internal tadi itu yang kemudian ditawar. Itu namanya talent inventory. Itu adalah tugas dari manajer SDM, SDI. Kenapa? Melihat orang-orang yang ada itu bakatnya, kemampuannya, kualifikasinya apa aja, sehingga begitu dibutuhkan nggak susah. Oke, berikutnya. Ini adalah internal ya, job posting, talent, promosi, transfer, maupun yang ada kemudian dikembangkan, di training, dilatih, dididik, ya, ditaruh di tempat lain untuk belajar. Nah, kalau yang karena meninggal perusahaan itu namanya rehire, dipekerjakan kembali. Itu internal. Job posting kurang lebih seperti itu. Terus kemudian karena internal, maka surat lamarannya udah ya bisa jadi cuma bentuk email aja. Pak, saya tertarik dengan itu, nomor karyawan saya sekian. Kenapa tidak perlu banyak-banyak? Sederhana, tinggal dilihat aja di talent talent inventory. Oh, dia begini. Paling dia bilang, Pak, saya nama saya Sedot, saya melamar di bagian legal karena saya punya pengalaman begini-begini di luar kantor, di organisasi begini. Nah, itu masuk. Jadi nggak perlu panjang-panjang lamarannya, nggak perlu pakai CV macam-macam. Sudah ada. Nanti tinggal dibandingkan. Yang masuk siapa aja, nanti tinggal dibandingkan. Nah, kemudian ada referensi seperti saya katakan tadi. Abdul sama Mary. Oke? Eksternal. Eksternal ini biasanya adalah pekerjaan-pekerjaan untuk tingkat pemula atau entry level. Biasanya hanya untuk pekerjaan yang keterampilannya belum ada di karyawan internal. Ya, keterampilan. Bisa juga untuk cari orang yang punya wawasan baru, ide baru, semangat baru, cara pikir baru. Kenapa? Di internal sudah terlalu jenuh. Orangnya mengerjakannya begitu aja. Sudah tumpul, sudah terlalu nyaman kadang-kadang. Sudah kalau suruh berubah enggak mau. Begini aja bisa kok. Nah, maka biasanya orang-orang baru itu akan memberikan wawasan baru, cara kerja baru, ide baru, semangat baru. Dan bisa jadi lebih kompetitif. Oke? Sumbernya kita bisa minta ke lulusan SMA, SMK, akademi, dan sebagainya. Ya. Paling enak itu sama pengangguran. Kenapa? Pengangguran itu kadang-kadang skillnya bagus, digaji berapa aja mau. Kenapa? Enggak nganggur. Cuman hati-hati, kita mesti lihat dulu dia nganggurnya karena apa? Apakah perusahaannya rugi atau dia dipecat gara-gara nyolong? Nah, itu juga penting ya. Jadi kita mesti lihat juga integritasnya dari orang-orang tersebut. Nah, ada lagi, saya punya kawan, dia tidak pernah mau ngambil orang-orang dari sekolah-sekolah top. Dia akan nyari orang-orang dari sekolah-sekolah yang biasa-biasa atau cenderung agak di bawah.
Ya. Ibaratnya kalau angka rata-rata itu 50 gitu ya. Ya, kalau UI, TB, ITS itu ada di 80, 90, 100 umpamanya. Nah, dia nyari lulusan dari sekolah atau lulusan yang angkanya itu 49, 51, cuman sedikit di atas satu sebuah rata-rata. Loh, kok bisa gitu? Tahu nggak maksudnya? Sederhana dia. Kalau anak ini kerja di tempat lain, itu susah. Nggak ada orang yang mau ngerjain. Sehingga begitu dia tahu bahwa nggak gampang nyari kerjaan, ya nggak gampang orang mau nerima pekerjaan dan kualifikasi saya pas-pasan ini, maka biasanya dia akan lebih sungguh-sungguh. Itu salah satu alternatif yang menarik juga. Oke, eksternal itu bisa dengan walk-in, artinya dibuka sehingga dia, ya terutama ini biasanya untuk sales. Jadi nggak perlu ngirim surat lamaran, dia tahu dia datang aja bawa surat lamaran langsung interview. Ya. Bisa juga rekomendasi karyawan seperti saya bilang, pakai iklan atau pakai headhunter. Headhunter itu jasa, dia memang nyari orang. Headhunter ini biasanya hanya untuk yang pekerjaan-pekerjaan profesional. Umpamanya saya mau cari orang yang bisa mengoperasikan crane 500 ton. Crane 500 ton itu tidak banyak yang bisa. Ya. Nah, maka nyarinya juga susah. Nah, headhunter ini dia akan nyari siapa. Begitu dia dapat, jadi maka headhunter ini duitnya dari mana? Dia dibayar oleh perusahaan ini tadi 30% dari gaji tahun pertama. Menarik, banyak headhunter yang melakukan seperti itu. Kemudian bisa juga dengan lembaga pendidikan. Contoh LP3I, ya kursus-kursus itu bisa. Atau organisasi profesi. Umpamanya Anda mau cari orang yang bisa mengerjakan manajemen risiko, ngitung risiko. Anda datang ke IRMAPA, Indonesian Risk Management Associate and Professionals. Anda datang ke Asosiasi GRC Indonesia. Apa? Governance, Risk Management and Compliance. Ya kayak gitu-gitu. Ya. Bisa juga Anda bikin open house, job fair, bikin pameran. Oh kita punya pekerjaan nih, jadi orang-orang datang, lihat, tanya-tanya, udah kelar, dia bisa walk in, langsung interview, atau dia bisa mikir-mikir dulu baru ngirim lamarannya. Bisa juga lewat internet itu saja. Bisa juga biasanya kalau ada perusahaan yang merger atau akuisisi. Bab merger dan akuisisi itu nanti kita bahas di aspek hukum dalam bisnis. Ya. Bisa juga rekrutmen internasional, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat sulit. Ya. Contohnya apa ya pekerjaan sulit? Pemadam kebakaran. Loh kok bisa? Kebakarannya kilang minyak. Serius. Caranya serius. Nanganinya serius. Nah, orangnya tidak banyak. Nah, itu bisa kita rekrutnya secara internasional. Oke. Ini online, caranya seperti itu. Ya. Saya rasa tidak sulit ini. Itu banyak yang jadi, saya nyebutnya tadi, headhunter yang cyber headhunter. Ada. Bisa juga virtual job fair, ada situs web karir, ini contohnya kayak karir.com, jobsdb, talent.com, LinkedIn juga ada. Bisa juga lewat blog, ya. Bisa juga situs-situs tenaga kerja umum. Contoh bisa di Kemenaker itu juga punya daftar itu tadi. Ya. Banyak pilihannya. Dan untuk ini saya rasa Anda lebih paham dari saya. Anda milenial, saya kan udah tua, nggak begitu paham ya kira-kira. Apa hambatan dan tantangan rekrutmen? Ya. Rencana strategi SDM, kebiasaan, kondisi, persyaratan kerja, biaya, insentif, dan kebijakan harus. Jadi gini, kadang-kadang rekrutmen tuh punya masalah gara-gara perusahaan tersebut tidak punya rencana strategik
perusahaan ini mau dibawa kemana, dan SDM-nya mau diapain. Itu kadang-kadang ya bagaimana nanti aja, itu kadang-kadang rumit. Ya. Sehingga orang-orang nggak tertarik, wah itu perusahaan itu nggak jelas, mau kemana, gimana, ngerjainnya gimana, udah jelas. Nggak ikut lah, kayak gitu ya. Terus kemudian kebiasaan rekruternya, perekrut, itu punya kebiasaan yang enggak, aku maunya cuma orang Jawa. Enggak, aku mau orang yang dari satu kampung aku lah, dari Medan. Ya, bisa begitu. Atau dia bilang, enggak. Saya maunya cuma dari UGM, ya itu juga. Atau ITS, ya itu juga. Bisa merugikan. Bisa ya, bukan berarti selalu. Kondisi lingkungan. Bisa jadi tempatnya itu tidak memungkinkan. Contoh, daerah tersebut adalah daerah yang pandeminya lagi parah. Nah, itu juga masalah. Persyaratan kerja. Kadang-kadang yang dipersyaratkan itu nggak masuk akal. Seperti tadi saya bilang, Superman. Nah, untuk menjadi tenaga administrasi, ya, gajinya 3 juta, 4 juta lah UMP katakan. 4 juta. Dia minta pengalaman 4 tahun. Ya, pengalaman 4 tahun tidak ada yang mau di situ. Ya. Oke. Atau satu pekerjaan, ya dia bisa memberesi administrasi. Dia bisa bikin otomatisasi kantor untuk administrasi. Dia bisa ngerjakan pajak. Dia bisa ngurus keringanan pajak. Nah, orang seperti ini loh, pekerjaan 2-3 orang, minta cuma 1 orang. Ya, itu termasuk persyaratan kerja yang menghambat. Biaya, artinya untuk ngerekrut, nggak dikasih duit. Ya, gimana mau pasang iklan, mau nyari orang, itu juga susah. Ingat ya, ngerekrut itu orang datang untuk seleksi. Itu harus dihitung sebagai tamu. Tamu itu yang mesti dijamu layaknya. Kasih minum, kalau ada waktu makan siang, ya dikasih makan. Itu ada biayanya. Kalau nggak dikasih minum, nggak dikasih makan, ya tidak diperlakukan selayaknya. Karyawan tadi, calon karyawan mikir, perusahaan sama calonnya udah pelit kayak begini, bagaimana sama karyawannya? Jadi kalaupun jadi, nggak apa-apa, aku nggak lama di sini. Begitu nanti ada yang lebih baik, aku lompat lagi. Itu. Insentif artinya dikerjakan kalau dapat karyawan bagus, karyawan jelek, nggak ada bedanya. Maka itu bisa asal-asal. Dan yang terakhir ada kebijakan organisasi. Organisasinya, kebijakannya apakah mendukung atau tidak dari proses rekrutmen tersebut. Umpamanya, rekrutmen tidak bisa diadakan di hari kerja karena orang yang akan merekrut, usernya itu masih harus kerja. Jadi gimana? Diadakan di hari libur. Nah, hari libur yang ngerekrut males, yang direkrut males. Nah, itu kayak gitu. Ya, itu contohnya. Yang lainnya nanti Anda harus cari sendiri. Karena bisa jadi, saya akan tanya, apa contohnya masalah, hambatan dan tantangan rekrutmen karena kebijakan organisasi. Kasih contoh. Oke? Seleksi. Seleksi ini udah datang dulu yang melamar, kemudian dicari mana yang memenuhi persyaratan. Seleksi itu adalah tempat bertemunya antara pencari kerja dan pemberi kerja. Dua-duanya setuju. Ya, saya nyebutnya kalau bahasa hukum the meeting of minds, bertemunya kesepakatan. Ini adalah kapan perusahaan yes, kita akan tanda petik menjalin hubungan. Nikah. Jadi prosesnya harus benar. Karena begitu dia sudah masuk, dia sudah menjadi keluarga di dalam perusahaan tersebut. Perusahaan tidak akan asal-asalan nyari keluarga. Ya, gitu. Itu seleksi. Urutannya gitu. Yang pertama, terima dulu lamarannya, terus kemudian dicari mana kira-kira cocok, terus kemudian dilakukan tes-tes standar. Nah, tes IQ, tes potensi akademik ya, tes kepribadian, tes keterampilan, macam-macam. Setelah itu wawancara. Setelah wawancara diperiksa dulu. Dia pernah kerja di mana? Dia pernah sekolah di mana? Dia pernah ikut kursus apa?
dia pernah organisasinya. Itu dicek satu-satu referensinya. Ya, cek benar nggak dia, benar nggak? Oh dia dulu keluarnya kenapa? Itu sudah dicek. Setelah itu medis. Kenapa? Ini disyaratkan. Sehingga kalau dia punya penyakit yang kritikal, itu nanti perusahaan harus mikir, diterima atau enggak? Kalau diterima, ada resikonya. Resikonya apa? Pekerjaannya bisa terhambat, ada biaya. Tapi kalau ternyata resikonya itu lebih kecil daripada manfaat yang diambil, nah itu masa goreng. Sudah, terus kemudian dia akan wawancara yang terakhir dengan user. User itu adalah siapa? Siapa yang akan menjadi atasan langsung, ya, yang akan memberi perintah pada dia. Sudah oke, ya, terminnya juga. Jadi wawancara dengan penyelia ini adalah yang terakhir untuk menentukan termin dan kondisinya, jam kerjanya, cara kerjanya, syarat-syarat kerjanya, gajinya, remunerasinya seperti apa. Oke, ya. Maka terakhir adalah keputusan diterima atau tidak. Ya, itu urutannya seleksi secara umum gitu. Nah, standar dari seleksi itu ada macam-macam. Yang utama biasanya ada 3. Fisik, ya, kognitif, kepribadian. Fisik itu apa? Contoh. Loh kok masih ada fisik? Ada. Contoh, pramugari. Loh pramugari itu pendek-pendek susah. Wah, masih anak pendek. Loh enggak gini loh. Bukan masalah apa-apa. Kalau pramugari pendek, nanti kalau naikin bagasi ke cabin atas, tidak sampai. Nah, jadi memang dibutuhkan tinggi minimum. Demikian juga dengan satpam. Demikian juga dengan beberapa operator. Ada hal-hal yang memang dibutuhkan fisik. Tingginya maupun kekuatannya. Ya. Dan itu cukup banyak. Tapi tidak bisa juga, dan jangan sampai terjadi untuk seorang programmer itu disyaratkan bahwa dia sehat fisik dan jasmani, nggak boleh pakai kacamata, nggak boleh gendut, nggak boleh kolesterol tinggi. Wah ini susah. Kenapa? Nah, pekerjaan programmer itu di depan komputer, ngapain juga dia? Mesti fisiknya bugar. Ya, kalau dia fisiknya bugar dia ada di lapangan. Nah, itu contohnya. Kognitif adalah kemampuan dia untuk membuat logika, kemampuan dia untuk melakukan komunikasi. Aritmatik itu adalah logika, cara berpikir, aritmatik, kemampuan hitung itu juga. Nah, verbal itu adalah kemampuan mengekspresikan, kemampuan untuk berkomunikasi, menerima masukan, menerima pesannya apa, dan menyampaikan pesannya dengan jelas. Kemudian yang terakhir adalah aspek kepribadian. Ini dia lebih melihat umpamanya inisiatifnya gimana, jujur atau enggak, dia itu terbuka terhadap orang atau dia tertutup. Itu kita akan lihat. Nah, itu yang kita lihat dalam proses seleksi. Kita menggunakan kriterianya apa. Ya, disesuaikan dengan jabatan yang akan kita isi. Oke? Nih berapa standar. Ini contoh ya. Lama ya. Wah, bagus ya. Nah, kita bisa melihat dari standar ini, kita cari mana yang handal. Ya, handal itu artinya dipakai berulang-ulang tetap bisa berjalan, handal. Absah itu artinya tidak melanggar hukum, tidak melanggar peraturan, tidak melanggar prosedur. Kemudian generalisasi artinya bisa dilakukan, ditetapkan untuk kondisi yang lebih umum, tidak hanya untuk kondisi-kondisi khusus. Terus pemanfaatan artinya bisa diaplikasikan secara praktis. Ya. Terakhir legalitas. Legalitas itu lebih ke arah dokumen-dokumen. Ya. Dokumen-dokumennya itu terpenuhi. Kalau keabsahan itu lebih ke arah diperbolehkan atau tidaknya proses tersebut, standar tersebut. Oke. Keandalan. Keandalan ini contohnya ini ya. Ya. Untuk melihat apakah metode tadi andal, kita lihat dari kemungkinan terjadinya kesalahan macam atau error, random error. Biasanya kita pakai
statistik untuk melihat apakah proses ini andal atau tidak. Ini Anda cukup tahu aja ya. Tapi ini nanti akan penting begitu Anda bikin skripsi, terutama skripsi yang kuantitatif. Pengaruh ABC terhadap Y. Nah, itu nanti Anda akan pakai statistik ini untuk uji apakah datanya handal, apakah datanya valid, dan kemudian nanti uji klasiknya. Ya, itu berikutnya lah nanti. Itu yang belakangan ya. Terus kita lihat tadi, saya tadi ngomong tentang reliable handal, kita juga ngomong valid absal, yaitu juga statistik. Oke, validity itu ada. Jadi kalau pakai slideshow itu saya lupa itu lama, kadang-kadang bisa nungguin. Ini ya, maka kita bisa lihat validasi bisa apa, apakah kriterianya ataukah isinya. Kriteria ini kita lihat secara prediksi bisa dinyatakan sah, absah. Bisa juga kita lihat secara bersama-sama concurrent validity apakah dia valid, ya, absah. Kurang lebih seperti ini, lebih ke arah statistik. Sekali lagi ya. Validity, ya, ini yang dimaksud. Balik lagi ya, ini lebih ke arah statistik. Cukup tahu aja lah. Saya jelasinnya ribet ini karena masuk ke metode penelitian, metodologi penelitian. Generalisasi. Generalisasi adalah gimana secara umum itu metode tadi bisa diterapkan untuk hal-hal lain yang lebih luas. Oke. Pemanfaatan kurang lebih seperti ini. Nilainya seperti apa, biayanya seperti apa. Ini juga kita mesti lihat ya. Apakah ini efisien? Yang utama. Apakah ini efektif? Tapi utility pemanfaatan lebih terutama ke arah efisiensi. Dia harus efektif, tapi efisiensinya penting. Kenapa? Anda lihat ada biaya nih. Oke. Legalitas itu maksudnya adalah, nah apakah dia memenuhi tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan yang ada. Ya. Peraturan perundangan, ingat, itu mulai dari undang-undang, sebenarnya di atasnya ada Pancasila, undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, terus kemudian peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan sebagainya. Ya. Ini yang terakhir nih, yang penting nih di sini nih. Ini Anda harus lihat nih, ini ruwet nih Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Masalahnya apa? Ini kan undang-undang yang namanya Omnibus Law. Omnibus Law ini satu undang-undang yang mencakup beberapa undang-undang. Masalahnya sederhana, ini ada 1000 halaman. Mabuk-mabuk. Banyak undang-undang dijadiin satu. Ruwet. Saya belum selesai membaca. Metode seleksi, nah itu macam-macam ya. Wawancara, referensi, kemampuan fisik, bisa lari, bisa apa, kognitif, itu tes. Biasanya tes potensi akademik, tes IQ. Kepribadian itu juga ada tesnya. Terus kemudian simulasi pekerjaan. Oke, dikasih. Oke, kamu ngerjain ini bisa nggak? Ah, bisa atau enggak. Ya. Terus kemudian ada tes-tes kejujuran dan tes narkoba. Hati-hati ya, tes narkoba itu biasanya bukan cuma di urin test, tapi kadang-kadang ada tes-tes psikologis yang bisa menunjukkan oh ini pemakai atau bukan. Oke. Wawancara, ini ada caranya. Wawancara itu bisa terstruktur, standarisasi, fokus. Ya. Artinya, kenapa harus begitu? Anda itu nanti akan mewawancara, kalau kandidatnya ada 5, ya nanti Anda nanyanya, fokusnya, ya 5 pertanyaan. Jangan yang satu nanyanya ke A, yang 2 nanyanya ke B, yang 3 nanyanya ke C, dan seterusnya. Kenapa? Begitu nanti dinilai bingung, kita pakai standar yang mana ya? Yang B yang saya nanyanya nggak sama yang sama. Nggak sama yang C, bingung. Ya.
sebaiknya adalah yang pertanyaan yang relevan, ya. Sehingga bisa dapat, oh kira-kira calon ini nangkep nggak situasinya, calon ini kira-kira bisa menganalisa nggak, calon ini kira-kira bisa berguna nggak untuk perusahaan. Tentu saja serahkan segala sesuatu pada ahlinya, jangan asal-asalan aja. Referensi, ya itu seperti yang saya katakan. Bisa juga bentuknya nanti ada di dalam lamarannya, ada siapa sih yang jadi referensinya, itu bisa dimasukkan. Termasuk juga dia ngasih surat referensi. Kemampuan fisik ya tadi ada lihat ya, terutama untuk hal-hal yang sifatnya dibutuhkan kemampuan fisik. Oh ini ada tes-tesnya. Ya seperti apa? Ah ini masalahnya saya tidak begitu tahu ya ini. Saya tidak pernah ngetes secara fisik, tapi kurang lebih ini yang dilakukan tesnya. Apa? Biasanya bisa melakukan itu dibawa ke dokter, general check up, bisa dipakai treadmill segala macam. Nah itu nanti akan kelihatan apakah dia ketegangan otot, kekuatan ketahanannya bagaimana, itu ada ukurannya secara medis. Ya. Kognitif itu adalah kemampuan tentang mengerti secara verbal, kalau diomongin paham atau enggak. Mengerti secara kuantitatif, artinya melihat masalah-masalah matematika, ngitung, ya, cara ngitungnya segala macam, dan penalaran, reasoning, ini adalah logika untuk oh ini kayak begini, terus bagaimana cara melihat hubungan sebab akibat, terus kemudian alternatif apa yang bisa ditimbulkan. Itu adalah kemampuan-kemampuan kognitif. Analisa kepribadian kita lihat ya ada beberapa yang ya, bisa yang umum kayak begini. Apakah dia terbuka? Terbuka itu kan ada yang nama introvert, ada yang nama ekstrovert. Ya. Apakah dia adaptif? Dia bisa menyesuaikan di situasi yang baru. Apakah dia ramah? Ataukah dia judes? Ya. Apakah dia rajin? Ya, rajin? Ataukah dia ada ingin tahuannya? Ya. Apakah semua harus dipenuhi? Belum tentu. Tergantung dari pekerjaan. Contoh, menurut Anda, kan ada orang yang terbuka, ada orang yang tertutup. Orang terbuka itu suka ngomong, ngomongnya banyak. Yang tertutup itu dia lebih banyak nahan diri, dia cuma ngomong sama orang-orang tertentu yang dia sudah percaya dan dekat. Introvert, extrovert. Menurut Anda yang bagus itu mana? Introvert atau extrovert? Ayo coba. Introvert atau extrovert? Introvert, extrovert. Bingung kan? Mana yang terbaik? Tergantung pekerjaannya. Introvert itu kalau ditaruh di bagian sales, penjualan, kacau. Jualan dia diem aja. Ini brosur kami Pak, dia diem aja. Kalau Bapak mau yang lebih jauh, ada di dalam brosur, dia diem. Nggak ada yang beli lah. Ya. Oke. Nah, yang berikutnya, extrovert, banyak ngomong, ditaruh di bagian keuangan pajak. Apa yang terjadi? Dia cerita, lu tahu nggak? Itu perusahaan sebenarnya bukunya ada dua, ada tiga deh. Satu buat pajak, satu buat bank, satu buat sendiri. Nah ini kadang-kadang udah ember. Masalah. Ya. Jadi introvert, extrovert. Apakah dia adaptif atau tidak? Apakah dia ramah atau tidak? Apakah dia rajin atau dia cerdik? Itu tergantung dari pekerjaan. Ya. Tidak ada yang sempurna untuk semua pekerjaan. Itu penting. Ya. Jadi kita mesti tahu dulu job spec-nya seperti apa. Ya. Ini ya contohnya kurang lebih seperti ini. Ini mah nggak usah dijelasin, sudah bisa. Ya. Saya anggap Anda bisa ini. Oke. Wow, hampir sejam. Nah, saya punya metode untuk melihat kepribadian orang secara umum. Itu terbagi menjadi 4. Sanguin, orang-orang ekstrovert, gembira. Melankolis, orang-orang yang perfeksionis, saya nyebutnya. Koleris, orang-orang yang dia maunya ngarahin, mimpin. Ada yang pragmatis, dia itu ya menghindari konflik. Mana yang terbaik? Nggak ada.
Karena semua memberikan kontribusinya masing-masing. Nah, ini kalau kita punya kesempatan untuk kuliah offline, saya kepingin ngajak Anda untuk melakukan tes kepribadian. Untuk Anda lihat seperti apa sih kepribadian. Nah, kepribadian itu menarik. Doakan aja kita bisa ada kelas offline. Nah, kecerdasan emosional. Ini kecerdasan itu ada macam-macam. Dulu kita tahunya adalah kecerdasan intelektual, intelligential quotients, IQ. Nah, kita sekarang punya emotional quotients, EQ. Nanti ada SQ, spiritual quotation. Ternyata kecerdasan itu setidaknya sekarang ada 8 kecerdasan. Mulai dari intelektual, bahasa, seni, sastra, macam-macam. Ya, emosi, spiritual, ada macam-macam. Nah, kita bahas emotional quotations, EQ. Ini kita melihat bagaimana dia melakukan. Apa komponennya? Bagaimana tentang kesadaran diri? Bagaimana cara dia mengendalikan diri? Emosional atau tidak? Meletup-letup atau dia tertata? Bagaimana dia memotivasi dirinya? Bagaimana dia membangun empati? Kalau ada orang susah itu ngomongnya seperti apa? Menempatkan diri pada orang yang mengalami kesulitan. Bagaimana dia mempunyai keterampilan untuk mengelola emosi dari orang lain, rekan kerjanya maupun tim kerjanya. Oke? Itu adalah konsep umum dari kecerdasan. Nah, untuk metode simulasi pekerjaannya ada beberapa cara. Kita kasih satu situasi. Gimana cara dia menganalisa dan memberikan solusi atasnya, atau bagaimana cara dia kerjakan. Dibawa juga, bisa juga dibawa ke lokasi kerja. Ya, coba kerjakan yang ini, bisa nggak? Ya. Bisa juga pakai namanya probation. Oke, kamu tak terima, tapi tak kasih masa percobaan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya. Kenapa? Sebelum dia jadi karyawan tetap kita lihat dulu. Bisa nggak dia ngerjain? Gimana caranya? Iya di tempat pekerjaan yang sesungguhnya. Ya. Atau bisa juga perusahaan bikin satu lomba bikin desain. Wah, dari situ kita lihat pemenangnya ini. Kita lagi cari desainer. Maka pemenangnya itu bisa kita rekrut, seleksi untuk jadi karyawan kita. Ya, karena kita udah tahu cara dia kerja, nah hasilnya seperti apa. Ya. Nah ini yang berikutnya, kalau yang narkoba biasanya kita pakai ada beberapa, bisa urin, ada juga yang secara psikologis dia bisa melihat oh ini pemakai atau enggak. Cuman itu agak subjektif karena butuh pengalaman dan keterampilan dari pewawancaranya. Kalau kejujuran dulu itu pakai mesin kejujuran dan poligraf itu, tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan karena ada orang-orang yang sudah terlatih untuk berbohong sehingga dia bisa menipu poligraf. Atau ada orang yang meskipun dia jujur tapi dia grogian, maka di poligrafnya makanya. Ada beberapa cara, contohnya salah satunya biasanya untuk yang waktu itu saya melakukan rekrutmen di Anjungan Lepas Pantai. Karena di sana banyak barang-barang kecil. Jadi setelah kita wawancara, bentar ya, Anda tunggu sebentar, kami ada meeting sebentar aja. Ya. Udah dia ditaruh di satu ruangan. Nah di ruangan itu di depan meja si interviewer itu ada beberapa barang-barang kecil, ada pulpen, ada pokoknya pernik-pernik kecil-kecil gitu. Nah dia nggak tahu bahwa di ruangan itu ada kameranya. Kita lihat kalau dia ngambil sesuatu, meskipun untuk kecil nggak berani, udah nggak jujur. Itu cuma salah satu contoh untuk melihat tes kejujuran. Ya. Nah, kita juga punya nama assessment center, adalah bagaimana kita melakukan pengujian-pengujian di satu tempatnya, sehingga kita bisa melihat metodenya standar, membandingkannya lebih mudah, dan pencatatannya, ingat ya, talent inventory-nya bisa lebih mudah juga. Ya. Ini kita juga lihat, kita punya caranya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Seperti biasa, yang Anda perlu lakukan itu adalah setelah baca materinya, Anda nonton ini,
Ada yang Anda tanya, tanyakan di forum diskusi. Oke? Walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.